Maka ketika saya ditanya, kenapa kamu baca kitab Al-Hikam lalu mengajarkannya, kok majelis tafsirmu tidak banyak, yang banyak majelis Al-Hikam? Kalau Al-Hikam saya salah paham, saya nggak masuk neraka, Pak. Paling-paling di sidang Majmu' Thailah ntar saya cium aja tangannya, beres. Tapi kalau Quran saya salah paham, umat sesat. Karena bawa Quran, orang masuk, oh Quran. Bukan berarti saya nggak mau buka kitab tafsir. Sesekali saya buka kajian tafsir, cuma sesekali, nggak banyak, paling sekali sebulan paling. Itu pun judulnya yang sudah betul-betul saya mantep. Ma'rifat setan, tuh ada kan judulnya. Ma'rifat malaikat, Ma'rifat huwiyah, yang kira-kira adanya di kitab tafsir Isyari, biar nggak berebut sama ahli tafsir yang lain. Karena tafsir isyarat itu nggak bisa dipelajari, bisanya cuma dilalui. Ya. Ini maka saya harap para kiai harus mulai mengajarkan kitab. Jadi pengajiannya nggak hanya nguping doang. Sepakat nggak jamaah? Jadi kitab yang dulu dipakai di pesantren, matan takrib, dikaji di sini. Karena zaman sekarang umat nanya, dalilnya mana? Di dalilnya. Gimana bahasa Jawanya? Di dalile. Ngeri kali ngomong begitu ya. Di dalile ya. Kalau kiai lama kan bapakmu, nah, bilang gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa begitu, Pak. Bisa protes ya, maaf. Maka para asatis, para kiai, jangan gengsi buka kitab depan. Bukan kita nggak bisa khawatir disebut ceramah pakai konsep, enggak. Selevel Imam Malik ngajar pakai kitab, padahal kitab tulisan dia sendiri. Imam Malik loh, guru Imam Syafi'i. Kecuali bapak ibu ini sudah hafal Quran, sudah hafal kitab tafsir, seperti Yai Baidawi. Semua kitab yang diajarnya nggak perlu dia lihat. Buka bab sekian, fasal sekian, qala al-mu'allif, gitu doang. Ya. Kalau saya baru sampai di taraf, sampai di mana nih? Bab sekian, bacain, nanti saya jelasin, gitu aja. Gak sanggup kita kayak ulama dulu, karena mereka kerjanya baca, ngafal, ditelakikan ke para ulama. Jadi tantangan kita nanti ketemu orang yang gak sabaran, Pak. Ya. Maka tolong para kiai buka kitab tafsir di sini. Berat tafsir Quranul Azim, baca Jalalain ya. Kalau saya punya tafsir jalan lain, Pak. Itu tafsir teman saya ini ya. Mau ngaji akidah, jangan pakai sendiri, pakai kitab Aqidatul Awam. Dulu orang baca nazomnya di pesantren, coba dinazomkan di kalangan jamaah. Kan bapak ibu ini suka nyanyi kan, abda'u bi, kan asik tuh. Itu yang sekarang saya coba hidupkan, dan ternyata alhamdulillah banyak yang mau. Kata orang dulu, kamu kok serius amat ngaji pakai kitab? Ini zamannya orang ngaji pakai kitab. Karena kelompok sebelah pakai kitab, cuma bukan gundul. Kitabnya Quran sama terjemahan Kementerian Agama. Terus sebutin indeks, nomor sekian, ayat sekian. Mereka merasa dirinya sudah sanggup langsung menafsir Quran. Nah, ini bahaya ini. Ya sudah, biarin. Kita tetap dengan adab kita menafsir dengan kitab tafsir, menafsir dengan ilmu-ilmu tafsir ya. Nah, ini tantangan pertama, Pak. Ini baru pertama loh saya cerita ya. Yang kedua, para kiai itu nggak usah ngebet mau jadi viral. Serius, Pak. Viral itu jawabnya berat, harus kuat membaca, harus sanggup menyebutkan kitab ini, kitab itu. Nanti orang nanya, kecuali mau jadi stand up comedy, bajunya stand up comedy judulnya. Maka nggak usah kemudian sibuk-sibuk ngerekam-rekam sendiri, nggak usah, biar jamaah yang rekam ya. Taruh
alhamdulillah. Selesai posting, ya kan ada yang begitu kan? Ya boleh sih, nggak haram, cuma kan aneh Pak. Dalam ilmu psikologi, orang yang moto dirinya sendiri itu dicurigai ada penyakit kelainan jiwa. Apalagi ini dia diri sendiri, susah, khawatir itu ya. Saya nggak bilang yang sendiri penyakit Pak ya, jangan tersinggung, tersinggung boleh. Nggak usah. Ini kaedah nih para kiai, saya ajarkan, cuma mau mengingatkan diri saya dan kita semua. Intan surullah yang surkum, bantulah Allah. Allah viralkan kamu. Bantu Allah, Allah bantu kamu. Kalau Allah bantu kita, ada yang berani melawan? Mau orang lawan gelarnya 10 nggak ngaruh ya. Mau dia kuliahnya di padang pasir, pada kasur, terserah dia. Kalau Allah sudah bantu kita, nggak ada yang bisa ngalahin. Meskipun jumlah kita sedikit. Jadi jangan khawatir, dana kita nggak ada. Emang ini kiai proyek, baru bergerak kalau ada dana. Malu sama kiai-kiai zaman dahulu, mereka nggak ada dana gerak. Di zaman dulu kiai-kiai itu ketemu susahnya bukan main, tapi mereka menjaga silaturahim. Sekarang kiai sudah punya handphone masing-masing, tapi kok susah ketemu? Pakai Zoom katanya, pakai Zoom ya, itu aja susah. Itu dia intan surullah yang surkum. Jadi di harlah ini coba disegarkan kembali. Tujuan kita bukan memviralkan kelompok kita, bukan mau viralin NU juga, ngapain juga. Ini cuma kendaraan. Bapak mau NU mau Muhammadiyah terserah, yang penting yang ditolong agama Allah, Allah tolong kita. Dan itu cash, kalimatnya nggak pakai huruf atof. In tansurullah yansur, langsung, nggak ada hijab. Jika engkau bantu Allah, di saat itu juga Allah bantu kamu. Maka orang-orang yang berani membantu agama Allah, Allah buat dia beraninya bukan main. Nggak ada takutnya Pak. Lebih tua dari orang tua jadinya.